Ibu wis kepenak panggonmu, pancen wis pestine tak ikhlas ki gonmu ninggal aku. Ibu ora kendak gon aku ra lali wektu, terus yen isih ono nyawaku tak eling tresno lan ngendikamu sing gawe tentrem batinku. Ibu beninge toyo wudu sing nentremke atiku, saben eling kabeh ngendikamu. Ibu ora lali nyuwunku, impen ono aku senajan sedelo jroning kangenku. Oh ibu wis kepenak panggonmu, sedaya mung nengko wektu. Neng tangan tanganku tak kekem walengmu, tak ukemi nganti sprene ora lali. Saben wayah wengi saya cedhak ngendikamu, ngelingake pungkasan ketemu. Ibu beninge toyo wudu sing nentremke atiku, saben eling kabeh ngendikamu. Ibu ora lali nyuwunku, impen ono aku senajan sedelo jroning kangenku. Oh ibu wis kepenak panggonmu, sedaya mung nenggo wektu. Neng tangan tanganku tak kekem walengmu, tak ukemi nganti sprene ora lali. Saben wayah wengi saya cedhak ngendikamu, ngelingake pungkasan ketemu. Ibu ngelingake pungkasan ketemu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semuanya, sahabat NU dimanapun sahabat berada, insan Pramuka dimanapun berada. Dirgahayu Gerakan Pramuka Indonesia 14 Agustus 1961, 14 Agustus 2020. 59 tahun Gerakan Pramuka membangun generasi bangsa, tepat pada hari ini Jumat 14 Agustus 2020. Segenap bangsa Indonesia memberikan satu penghargaan, apresiasi dan doa kepada Gerakan Pramuka. Semoga Gerakan Pramuka senantiasa diberikan kekuatan baik lahir maupun batin untuk terus berkontribusi, memberikan energi positif bagi
rakyat Indonesia, bagi masyarakat seluas-luasnya dengan berbagai bidang yang saat ini menjadi keprihatinan, kekhawatiran generasi bangsa akan rapuhnya nilai-nilai persatuan itu. Untuk itu malam hari ini izin berkenan keluarga besar Jejak Digital NU Mundilan bekerja sama dengan santri Joglo Jeep Gunung Pring dan juga Nareswari Decoration, dosis profesional sound system menghadirkan satu ngaji hobi, persembahan tanda cinta dan doa untuk keluarga besar Gerakan Pramuka Indonesia yang hari ini tengah berbahagia. Dengan satu tema berpramuka dengan bahagia. Sesuai dengan tajuk acara malam hari ini, mohon berkenan marilah kita bersama-sama mengawali kebersamaan kita ngaji hobi kita bersama beliau Bapak Haji Awaludin Setia Haji dengan doa kita, wasilah kita dengan pembacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan, kita persembahkan untuk doa para pahlawan, khususnya pendiri Gerakan Pramuka dan juga umumnya para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang sudah diperjuangkan, ide gagasan yang dilahirkan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya bagi para penggerak pramuka, para pembina, para guru kita di Gerakan Pramuka di wilayah Mundilan, Magelang dan dimanapun berada, semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Liridai ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat NU Mundilan dimanapun sahabat berada, selamat bergabung kembali malam hari ini di beranda media sosial kita di edisi hari Jumat. Seperti biasanya, agenda rutin kita ngaji hobi bersama beliau Bapak Haji Awaludin Setia Haji yang malam hari ini bertepatan pula dengan peringatan Hari Pramuka ke-59 yang digagas oleh Jejak Digital NU Mundilan bersama keluarga besar santri Joglo Jeep Gunung Pring, Nareswari Decoration dan juga dari sahabat-sahabat dosis profesional sound system. Tentunya harapan malam hari ini menjadi satu kebersamaan kita yang luar biasa karena kegiatan peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ini sudah kita awali sejak kemarin sore atau di hari Kamis dengan kegiatan podcast sore, kemudian Jeda Mubin, Jejak Digital Mujahadah Birrul Walidain edisi HUT Pramuka ke-59, kemudian sore tadi simaan Al-Quran dan juga alhamdulillah pada malam hari ini dan di podcastan malam sesi yang pertama tadi sudah membersamai kita beliau Bapak Joko Purnomo dan juga beliau Bapak Ranto dari SLB Ma'arif Mundilan yang luar biasa memberikan inspirasi dan juga motivasi bagi kita, bagi kaum santri, bagi pemuda Indonesia khususnya para penggiat pramuka di hari ulang tahunnya yang ke-59. Dan tentunya tidak kalah menarik malam hari ini ngaji hobi kita yang seperti tadi disampaikan maupun ditajuk judul ngaji hobi kita malam hari ini beliau Bapak Haji Awaludin Setia Haji. Sugeng dalu Pak Haji. Sehat-sehat Pak Haji. Sangat sehat. Alhamdulillah. Loncat-loncat. Kemudian beliau Bapak Umar Harjani. Sugeng dalu Pak Umar. Sugeng dalu Ki. Ajeng matur menika Umar niku ketok kok sekolah dap niki. Namun karena ini menjadi istilah nggih. Nek kula menika Aji wonten nggih dalu niki Mas. Niki pertama. Saiki terus mawon. Dan juga ada sahabat kami Mas Irul juga matur nuwun tadi sudah mengawali kebersamaan kita. Juga ada Mas Banowo ini luar biasa malam hari ini dengan seragam pramuka yang salam pramuka kembali. Okay. Ganteng sekali dan matur nuwun Mas Banowo juga dan para tamu kita malam hari ini. Juga Mas Irul nggih matur nuwun. Dan inilah sosok nama Irul atau Khairul Anwar Al-Muhibbin yang pada bulan Agustus ini bersama dengan Jejak Digital NU Mundilan juga sedang mempersiapkan satu cover lagu nasional dalam rangka persembahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita rilis 16 Agustus 2020 yang akan datang. Untuk itu, bagi sahabat NU, pengguna media sosial, tunggu nanti peluncuran cover lagu kebangsaan persembahan dari Jejak Digital NU Mundilan bersama suara emasnya Mas Irul Sekarimba. Dan juga tentunya bagi panjenengan pengguna YouTube
Jangan lupa untuk kunjungi channel YouTube-nya Khairul Anwar Al-Muhibbin dan juga di jejaring media sosial Jejak Digital NU Muntilan. Dan sahabat NU Muntilan, berbahagia rasanya malam hari ini, meski waktu juga sudah cukup malam, 5 menit lepas dari pukul 21 malam, namun energi dan semangat kita di hari ulang tahun Pramuka akan senantiasa kita kobarkan untuk malam hari ini, dan nanti di beberapa jeda berikutnya, Mas Irul dan Mas Bawono juga nanti akan mempersembahkan iringan lagu di malam hari ini. Dan ke beliau Bapak Haji Awaludin Haji, tentunya hari ini cukup melelahkan ini karena di Joglo Jeep ini perjalanan hari ini luar biasa Pak Umar, Pak Haji juga dari mulai di siang, sore, bahkan dari semalam Pak Haji ini sudah tidak sare beberapa malam untuk mengayu bagio hari Pramuka. Terima kasih luar biasa Pak Haji. Ya. Kak Adi ya. Kak Haji. Kapan? Oke, mungkin lebih dahulu Pak Haji dulu mungkin menyapa sahabat NU dan juga para tamu, karena sebenarnya acara ini yang punya hajat Pak Haji. Kami hanya mengawali, mendampingi juga, mungkin mengawali juga untuk sahabat NU. Moga Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu teman-teman sahabat NU Muntilan, soho rekan-rekan Pramuka sedaya, Kak Ban, Mas Irul, Kak Umar. Sugeng dalu, mugi-mugi mudah-mudahan Joglo Jeep ini semakin hangat. Amin. Semakin bermanfaat, semakin nyenengke gitu. Amin. Terutama untuk teman-teman operator di luar. Nggih. Iki rada rahasia. Masa online aku ngomong apa anane itu. Di acara online tidak boleh ngomong dalam kaluaan. Tidak boleh ngomong ini dalam kaluaan. Ngomongnya sing sopan-sopan. Rada halus dalam kaluaan. No Mas, dalam kaluaan itu. Dalam kaluaan itu ceritanya gini. Di atas itu ada ini cerita Mas Umar. So bapak-bapak pramuka di sini itu tempat orang-orang santai tapi serius gitu. Kalau disuruh bekerja ya kita itu bekerja berkibar di nasional dan bahkan internasional gitu. Amin. Ning lek ngelakoni karo geguyon gitu. Karena semakin celelean suatu kaum maka semakin maju dan semakin kuatlah kaum itu. Gitu. Luar biasa. Tepuk tangan plus yo. Semakin celelean suatu kaum maka kaum itu semakin kuat menghadapi tantangan gitu. Ketoknya nyebutnya kaluaan gitu. Kenapa? Karena Joglo atas itu ketika jenengan naik jembatan di sebelah kanan itu ada 3 luwak. Nah, teman-teman operator inilah yang sering berguyur. 3 nama itu nanti siapa itu? Nanti Jadi, suro Mas. suro. Kita suro buat undian nama ketiga luwak itu. Teman-teman operator ini ada 8 orang. 3 yang beruntung namanya dijadikan nama luwak. Pokoknya siap-siap. Siap-siap. Selamat malam. Mugi-mugi pertemuan kita ini bermanfaat. Amin. Dan tempat ini menjadi tempat yang hangat. Amin. Tempat yang tidak ada kepentingan apapun selain untuk kemajuan kita bersama. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji, dan sekali lagi aplaus dari sahabat-sahabat juga malam hari untuk beliau Pak Haji yang cukup lelah ini di hampir 1 pekan ini Pak Haji persiapan untuk kegiatan menyambut Hari Pramuka juga. Dan mungkin di sesi awal tadi Pak Joko dan Pak Ranto ini luar biasa. Sekali lagi apresiasi dan matur nuwun Pak Joko dan juga Pak Ranto, meskipun hanya melalui WA beliau berkenan rawuh untuk memberikan semangat di malam hari ini, meskipun kita tidak ingin membedakan dengan tajuk acara bersama Pak Pepen tadi serius kita guyon tidak, tapi inilah gaya kami Pak. Gaya kami di nyantri Joglo Jeep, bahkan ini akan naik levelnya dari di santri kaluaan gitu. Di dalam kaluaan. Ini intermezzo yang mungkin menjadi spirit bagi kita bagaimana di Joglo Jeep, khususnya di ngaji hobi dengan tajuk kita adalah migunani tanpa ngrepoti. Ini kita berusaha untuk menjadi bagian dari pemuda, peran yang bisa kita berikan untuk memberikan kemanfaatan seluas-luasnya. Mungkin banyak hal pula yang di Joglo Jeep ini kita bisa belajar. Ada yang di silat, ada yang di perfilman, kemudian ada yang di komunitas bisnis, kemudian pengelolaan air dan sebagainya. Dan inilah dinamika yang ada di sini, dan kita selalu membuka diri bagi siapapun. Malam hari ini pula kita rawuhkan beliau Bapak Umar. Kemarin sudah rawuh ketiga kali, namun kosek Pak Umar itu tetap gonggongan nih.
Gonggongan dalam arti sampai hari ini dalam hemat kami ketika kita bicara pramuka. Nah ini kita bicara rada serius mas. Rada serius. Angel lagi kelambi pramuka gua masalah pegel ya begini. Bicara pada ranah pramuka, kalau dari sisi sejarah Pak Joko tadi sudah menyampaikan, kemudian Pak Ranto juga dengan perjalanan luar biasa, kita juga pengen mendengar juga dari seorang Bapak Umar. Karena kami sejak kecil, atau mungkin banyak sahabat-sahabat juga ketika mendengar kata Umar, yang pertama pasti Umar bin Khattab. Gitu. Tapi setelah Umar bin Khattab terus Umar Pramuka. Pak Umar ini menegaskan kembali sosok perjalanan Pak Umar. Ini kita mendengarkan gitu. Mungkin karena yang selama ini sudah sering mendengar, tapi ini disyuting atau direkam. Nah ini. Pak Umar ini mungkin dari perjalanan sekolah sembari Pak Umar mungkin memperkenalkan diri. Mungkin nama Umar Harzani ini dari mana atau titisan dari mana. Niki ini kita ngertos. Moga Pak Umar sambil menyapa sahabat NU juga. Terima kasih sebelumnya. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NU yang ada di Mundilan, lebih luas lagi seluruh Indonesia. Ya, karena betul-betul malam ini Allah mempertemukan kepada kita lebih-lebih dengan Kak Aji ya. Ya ini Kak Ranto belum pernah ya. Nah, ini makanya ini luar biasa Allah mempertemukan pada kita. Ini kami apresiasi yang luar biasa untuk acara ini. Jujur saya baru pertama kali ini juga. Apa mana ditakon nggon Pak Pramuka. Tapi kami juga izin sama istri saya, Emi Haryati, itu pendamping saya. Mumpung juga melihat dan mendengar. Sejak kecil, kenapa kok Umar Harzani? Ternyata bapak saya itu yang namanya Suhardi Siswoyo, karena juga dia pejuang veteran, mengambil nama Umar itu karena jadi pemimpin. Aduh merinding malah itu. Padahal saya belum punya apa-apa masalah kepemimpinan, belum punya. Harzani itu teman sahabat bapak saya waktu berjuang. Wah, itu luar biasa nyeritake zaman dulu. Berjuang dengan berbagai macam lah. Wah, ya bondo, ya nyawa, lebih-lebih. Pas nelesep neng piye di ben aman ditembaki karo Belanda itu. Ternyata kalau wah karena pramuka ya. Karena udah sinsenane gerujukan kan. Wah, gerujukan. Ada nyelip neng gak ada gerujukan ngerti ini wis mati. Wah ditembak-tembaki ora kena. Nah, ini salah satu nama saya jadi Umar Harzani. Ya, kemudian untuk keluarga saya nomor 4. Yang pertama Tusriyah, yang kedua Sugihartono. Tusriyah itu sekarang berada di Sragen. Kak, kalau saya bilang Kak ya, Kak itu kalau pas lihat. Kak Sugihartono, Kak Harsono. Kebetulan kami akan cerita masalah keluarga, kami mohon izin adik saya Slamet Riyarjono. Nah, itu ternyata kakak saya itu waktu yang pertama kali atau yang nomor 1 itu Kak Tusriyah atau kakak saya itu dia sudah SMP. Nah, waktu SMP dia jadi ketua regu. Ketua regu dalam keluarga. Gitu loh ya. Karena apa? Bapak saya itu adalah ketua gugus depan Hasanuddin waktu itu pandunya. Nah, jadi kurang lebih di tahun wah itu 70-an ya sekitar 70-an berarti. Ya 60-an malah. Oh, malah 60-an. Ya 60-an ke sana. Karena dengan keluarga kami yang seperti itu ternyata
yang namanya pramuka diterapkan betul-betul di keluarga. Itu luar biasa. Jadi seandainya hari Minggu pas libur semuanya, ya udah yang mimpin yang kakak paling gede, yang bontot. Kamu hari ini, minggu ini Umar sama Jono nyapu. Ya, saya nyapu yang dalam, adik saya yang keluar. Terus kakaknya ada ngangsu. Nek ngangsu itu kolai ombo buangan. Wah, zaman-zaman itu 60 timbo baru kebak. Wah, jadi memang harus kerjasama. Yang masak kakak saya yang betul. Lah itulah waktu kecil dengan diterapkannya Pandu waktu itu. Namanya Hasanuddin. Ternyata luar biasa Hasanuddin itu. Di tingkat nasional dulu dapat pakaian atas bawah itu bal-balan. Maksudnya bal itu satu bal itu ya. Terus dijahit. Alhamdulillah bapak saya juga penjahit. Yo jahit untuk kebanggaan untuk membuat pakaian pramuka. Nah, aku cilik banget lah. Tapi karena bapak saya juga kaum, ya waktu itu kaum itu ya warna-warna ya nggon nganten, ya nggon pejabat. Pejabat dusun atau desa. Ya ngopeni wong mati barang lah kayak. Ternyata Nyun Sewu dia walaupun penjahit tapi juga petani. Nah ini yang kami ingat itu, saya masih SD itu nek ngileke banyu itu sudah diploting ke perempatan kali, perempatan pertigaan itu yang paling atas, yang sing paling gede. Terus saya agak dekat rumah atau yang dekat sawah yang dialirkan. Itu sedikit cerita. Terima kasih. Sementara seperti itu dulu. Pak Umar, luar biasa ini. Saya menarik satu kesimpulan bahwa nilai-nilai kepramukaan atau kepanduan ini Pak Umar dapati yang pertama mah dari keluarga. Betul. Nah ini meskipun mungkin Bapak dari basic militer dari TNI kemudian, tapi kita mengambil satu cerita dari Pak Umar ini adalah nilai-nilai kepanduan yang diterapkan mulai dari kakak, bahkan di tingkat keluarga. Bahkan Pak Umar ini menyampaikan tadi ukurannya itu kayak sargu, regu di keluarga. Oke. Pak Umar ini mengawali cerita atau biografi seorang Pak Umar Harjani. Beliau lenggah di Karangwatu, Pucungrejo, Muntilan. Ini perjalanan asli Pak, berarti dari Karangwatu. Betul. SD, SMP betul. Juga di Muntilan Pak. Betul. Kemudian perjalanan karir saat ini beliau mengasuh sebagai kepala sekolah. Nah ini mungkin lagi dilengkapi Pak. Nah, ini cerita singkat tapi perjalanan saya justru menarik ketika tadi Pak Umar menceritakan dari basic keluarga, betapa keluarga bisa mempengaruhi diri seorang Pak Umar. Mungkin melengkapi Pak perjalanan di pendidikan panjenengan demikian. Ya, sebetulnya memang ini rahasia tapi untuk motivasi aja ya. Betul. Di SMP terus terang, di SD-nya saya 2 kali, di SD Muhammadiyah, kemudian kelas 4 saya pindah ke Gudang Uyah. Nah itu sudah ya pamen pramuka, pamen siaga. Itu senengnya banget, sing penting nyanyi-nyanyi. Dikolaborasikan di dalam pramuka atau di keluarga waktu kecil itu kan nek ojo nganti disalah-salahke. Seandainya ada di keluarga tadi misalkan kok pas ngasasai kok pecah piringnya atau gelasnya, itu di keluarga tidak ada yang namanya nyeneni apa dan sebagainya, tidak ada. Nah di SMP terus terang saya itu paling bodoh dewi. Ini rahasia nih kebigimin aja. Masalahnya kakak saya semuanya juga di SMP 1. Terus Ria Hia, kakak saya Sugihartono juga di SMP 1 itu juga punya prestasi bahkan sampai ke Jambore Nasional. Untuk Harsono juga gitu. Sekarang di Pertamina dan sudah pensiun, juga pernah diikut jadi kontingen nasional. Nah, saya paling bodoh. Waktu itu nyusahin Pak Kaji. Saya kelas 4 dengan senengi, nulis jenengane Umar itu U
terbalik. Ora ono sing ngaru-arui, nengke wae sok nganti gede gek ngerti nek kuwi jenengane nemar. Nah itu pantangan di keluarga. Itu, Pak. Ya? Padahal itu pun kelas 4 itu. Iya kelas 4. Kelas 4. Kan bodoh kan. Nah, di SMP ya lanjut sewu. Pak Wahab Sudahir garwane kan buane Asifiyah, guru olahraga. Nggih. Nyun sewu, bukan karena keluarga tapi ijazah saya sampai lulus nilainya olahraganya 6. Jadi tidak ada ya. Terus nyun sewu, wah ini mau buka wadi ya. Ijazah saya itu 6 sampai bawah hanya 7. Itu saja Pramuka. bukan, kok pramuka. IPA, tulisannya praktek. Ulah. Itu Pak Sadu kalau tidak salah. Ya. Saya protes, justru saya yang protes sama Pak gurunya. Kenapa yang lain 6 kok Pak Sadu biji pitu? Ora kowe iki sregep. Kalimatnya hanya sregep. saya dikondrono ini mau, makanya saya di nilai 6. Yang nilai 6, yang itu 7. Wah, saya salaman, terima kasih matur nuwun. Jenengan kok seperti hanya menilai hanya karena sregep itu. Tapi karena kami malu dengan kakak-kakak saya harus sekolah di luar Muntilan. Wah, itu luar biasa. Ora duwe bahan, bijine enem-enem kok wani kudu luar Muntilan. Saya mencari di Jogja. Tidak diantar sama keluarga. SMP itu, Pak? Iya, lulus SMP ke itu. Wes golek dhewe kepengen jadi insinyur pertanian. Ora ketompo di depan semaki itu ndak ketompo. Ndak diterima. Akhirnya ya wis aku tak golek sing isih buka. SMA 6. Wah, wis ilang ora katut. Hanya 1, SGO itu yang terakhir. Allah ya Allah, saya itu urutan ketiga tulisannya cadangan. Ini berarti kesimpulan perjalanan dari guru olahraga itu mergo ketolak di sekolah ini. Anyar nih Pak Umar. Ya makanya ini rahasia cadangannya, tapi untuk motivasi. Tapi saya dengan seperti itu, alhamdulillah saya dapat beasiswa di SGO itu. Jadi saya super semar loh biayai sekolah. Makanya adik saya kepengen aku tak neng SGW, wong aku biji HP gitu ya. Ya sementara seperti itu dulu. Pak Umar ini luar biasa. Kita berikan aplaus untuk beliau Pak Umar ini luar biasa. Satu perjalanan hidup yang mungkin ya baru kali ini diceritakan di media umum. Tapi ini yang menarik Pak Umar, dari tadi perjalanan di sekolah panjenengan, saya yakin di era itu juga fasilitas, kemudahan sarana prasarana pasti belum semudah sekarang. Nah ini dari perjalanan dan spirit panjenengan, sregep, kemudian serawung, ini mungkin gadok nanti Pak Haji. Sekarang ke Pak Haji dulu non sahabat NU sugeng dalu, selamat bergabung di Facebook NU Muntilan malam hari ini di ngaji hobi, suasana yang berbeda. Tentunya kita berharap juga Pak Haji sore tadi itu gadah kelambi pramuka, tapi sampai sore tadi kegiatan di Joglojib juga sudah menyita waktu. Dengan Pak Denny belum bisa terwujud. Tahun depan ya kita persiapkan untuk Pak Haji. Pak Haji, tentunya ini perjalanan panjenengan ketika bicara tentang pramuka, ini sesuai dengan tajuk kita, berpramuka dengan bahagia. Apa Pak Haji yang panjenengan tangkap ketika pramuka, atau jangan-jangan Pak Haji itu malah tokoh pramuka besar yang tersimpan gitu. Bisa bercerita Pak Haji. Saya anggota LT Pramuka SMP 1 Muntilan tuh. Wah, aplaus tepuk tangan semuanya, luar biasa. Wah, pasti bisa disebut ke tahunnya Pak. Nah, jadi biasanya apa loh nek kali tahun. 91 92. 91 92. Iki sing para perluaan iki urung ono apa-apa. Belum lahir guyonan. Di Pramuka itu terus belajar disiplin ya. Karena waktu itu ketika di SMP 1 ketika telat itu kita hukumannya kenceng gitu loh Mas. Ini. Dan itu membekas itu Kak Umar. Membekasnya gini. Disiplin waktu itu masuk gitu loh ke dalam pribadi.
Mas Lukman bisa ngecek ke PDAM seluruh Indonesia. Kalau rapat dengan Pak Aji piye misalnya. Maka saya akan datang 1/4 jam atau setengah jam sebelumnya. Itu terkenal di seluruh Indonesia. Yang didik sapa? Ya pramuka. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Satu disiplin waktu gitu loh. Karena di pramuka nek telat dihukum. Meskipun dihukum itu bagi anak-anak kecil menakutkan, tapi tertanam bahwa ojo telat gitu. Sampai membudaya kalau driver saya itu telat 5 menit tak tinggal. Karena aku iso nyopir dhewe dan berbudaya disiplin waktu. Yang kedua, terus rapi dan lengkap. Saya kan bukan tentara itu. Aku kan dosen teknik, dosen kadang rada edan itu. Dosen teknik kadang dosen rada edan. Dan bukan tentara itu loh Mas. Jadi di satu disiplin waktu sampai sekarang kan mengakar itu Mas. Saya siaran di Nareswari Studio. Jenengan ngundang saya 6:30, maka jam 6:15 saya sudah datang gitu. Malah aku buka gerbangmu gitu. Ya udah. Kenyataan loh itu. Disiplin waktu. Yang kedua, detail. Karena saya bukan tentara. Tentara kan ngecek seragam, ngecek semua itu kan. Dengan pramuka itu kita jadi detail Mas. Nyiapkan baju, nyiapke duk, nyiapke aksesoris-aksesorisnya. Nek sekolah kan yang biasa. Dari situ saya terbiasa siap gitu. Bahkan siap untuk 3 hari 4 hari. Saya totoan buka Mercy S putih itu. Itu siap untuk Mercy S hitam itu. Saya siap pergi 3 hari dengan pose apapun. Pose koboi rewo-rewo. Pose sampai berdasi semua siap. Itu belajar dari pramuka. Belajar persiapan detail. Betul Mas. Terus belajar hidup di alam. Kemah, camping itu bukan sekedar campingnya itu Mas. Tapi di situ persiapan kayak persiapan rumah tangga loh Mas. Saya ke anak saya kalau mau camping tak suruh gawe checklist. Checklist itu daftar loh. Itu yang ngajari siapa? Ya pramuka. Checklist itu loh Mas. Checklist itu daftar. Nek kono kan mengapalan nong otak atau padahal otaknya terbatas ya. Iya toh. Ayo ora iki ming guyon. Iya toh. Belajar detail, belajar checklist. Itu pramuka yang ngajari. Terus di lapangan ngatasi keadaan. Gitu. Itu bagi saya terus mengena ketika saya off-road di hutan. Di hutan dengan jeep kan terus pramuka. Contoh sederhana kemarin. Ketika jeep saya harus ke bengkel dan harus naik ke towing itu yang gerobak di belakang joglo ini, maka jeep itu dinaikkan dan harus ditaleni. Aleni do mawut ucul-ucul itu loh. Akhirnya buka teori pramuka tali temali kok itu. Ya, ini kan sederhana. Belum yang lain-lain Mas, kedisiplinan, terus hormat, nyebut Kak itu kan suatu yang deket loh Mas. Kak Umar kan, Kak Ban kan, itu Mas Ban. Mengajari apa? Keakraban sampai ke keluargaan. Saya diingatkan keluarga pramuka itu kekeluargaan. Saya 9 tahun garap Balikpapan, Kalimantan Timur. Direktur PDAM-nya itu ketua pramukanya Kota Balikpapan. Itu loh Mas, kenalannya akeh gitu loh. Terus budaya kerjanya rapi, disiplin sampai terbawa ke keseharian. Tapi dengan catatan kesimpulan Mas Kak Umar tadi, sregep gitu loh. Ya toh, sregep dilakoni. Yo pramuka wis merasuk. Meskipun di SMA saya tidak aktif di pramuka, saya aktif di OSIS Mas. Terus di kuliah aktif di penelitian, di demo dan lain sebagainya. Tapi pramuka di SMP 1 itu bagi saya merasuk tenan Mas. Jadi yo sesuk kudu pesen seragam pramuka ya. Tapi namanya jangan Kak Umar ya. Yo Kak Denny apa sapa itu Kak Haji itu. Jadi itu Mas. Pak Haji, terima kasih gitu. Ini nilai-nilai yang terbangun dari pramuka sehingga tidak hanya menjadi satu memori saja ya Mas. Ada sedikit dari kita yang mengalami fase aku wis tahu pramuka. Mas Denny wis tahu apa keh LT Jawa Tengah apa Mas? LT4 Jawa Tengah. Kalimatnya aku wis tahu. Tapi nilai-nilai ini di ngaji hobi malam hari ini kita coba juga mereview. Kalau semalam atau kemarin sore Pak Umar kita bersama Mas Ari juga mengupas bagaimana
mengamalkan nilai-nilai pramuka itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan Mas Haji tadi beberapa hal yang telah disimpulkan, apa yang bisa diaplikasikan, dan saya kira itu sebenarnya ada dalam hati kita, di benak kita untuk bisa mengaplikasikan. Nah, dari situ mari hari ulang tahun pramuka ini kita jadikan menjadi satu spirit dan energi kita untuk kalau di pramuka semalam wonten salah satunya ulang janji Pak Haji di malam 14 itu mungkin mari Pak Ari juga kemarin menyampaikan kita sering membaiat kita kalau dari sahabat-sahabat Banser, kemudian di IPNU PPNU juga ada beberapa pelatihan yang kita juga membaiat diri, dan mungkin kata ulang janji itu mungkin menarik Pak. Kemarin kita juga mendiskusikan itu ulang baiat itu juga perlu bagi teman-teman Banser juga, Bendim Banser Orado Kendo. Dan ini inspirasi Pak, terima kasih dari pramuka inilah kita juga belajar mengaplikasikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai kemanusiaan, sosial dan sebagainya seperti tadi diulas oleh Pak Haji. Dan matur nuwun untuk sahabat NU Mudilan, sembari kita sapa dulu sebelum nanti Mas Irul untuk menyiapkan di lagu yang kedua malam hari ini. Selamat malam untuk sahabat PAC Fatayat Mundilan. Salam semangat pramuka, terdepan dalam bergerak. Terima kasih dari Fatayat Mundilan, Bu Weni Masito, salam pramuka, salam kembali, salam hormat kagem Pak Umar Harjani. Dari Bu Weni Masito, kemudian Mbak Faradila Konitid Saroh, hadir selamat hari ulang tahun pramuka ke-59, matur nuwun. Mas Fata Adi, setiaku kudarmakan, dharmaku baktikan, matur nuwun. Sahabat-sahabat dari NU Nepen hadir, terima kasih. Mas Johan saja hadir di TKP. Apakah keterampilan hobi bisa disalurkan dalam kegiatan pramuka, atau sebaliknya beberapa kegiatan pramuka harus bisa menjadi hobi? Nah, ini ngeran nyandak ditulis di kolom komentar. Mas Jetke Abdurrahim Nepen hadir, terima kasih. Pak Yeni Hambali, sahabat PAC Ansor Mundilan, matur nuwun. Muslimat NU Nepen, Fatayat NU Nepen juga matur nuwun. Mas Bayhaki, terima kasih Ustadz MH Bayhaki. Nur Aini Aisyah hadir, salam pramuka, salam kembali Bu Nur Aini. Kusna Riviantoro matur nuwun Bintaro hadir. Majelis Taklim Nailul Hidayah juga sugeng dalu, terima kasih. Ibu Samsidah hadir, salam pramuka, salam kembali, terima kasih. Fatayat NU Ngawen Mundilan hadir, matur nuwun. Kaila Nafilatul Ma'rifah, terima kasih hadir. Reshana Rahadianto, salam pramuka, salam kembali. Ibnu PPNU Nepen hadir, terima kasih. Mas Yoyon Semaken Pucung Rejo hadir, salam pramuka, salam kembali untuk panjenengan. Budi Rohmat hadir, terima kasih. Dan keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Nepen Gunung Preng Mundilan juga hadir malam hari ini. Terima kasih tentunya untuk yang telah berbagi salam, sapa dan doanya malam hari ini. Tetap setia bersama Ngaji Hobi. Kita akan kembali lagi satu persembahan untuk panjenengan para pecinta musik Indonesia, pada musik tradisional khususnya. Sahabat Irul, salah satu talenta dari vokalis Topeng Ireng, kesenian tradisional Topeng Ireng dari Bungo Sari Adikarto. Kita coba bangun kerjasama dan sinergi dengan jejak digital NU Mundilan, mengkolaborasikan penampilan-penampilannya untuk kita nikmati bersama. Salah satunya akan hadir malam hari ini untuk kita semuanya, masih di Ngaji Hobi bersama Santri Jogloji Gunung Preng. Jan kowe ngilang, rabi so tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan. Manise janjimu kuwi larani ati. Senajan aku lorong ning isih kuat nyangga tatu
nondo beri rasane yen eling kowe angel tambane apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe senajan aku loro ning isih kuat nyangga tatu sing ana ndodo beri rasane yen eling kowe angel tambane apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe ceritane tresno nalika biyen aku lan kowe masih terus melaju bersama dengan santri Joglo Jeep di Ngaji Hobi bareng Mas Aji edisi hari ulang tahun Gerakan Pramuka Indonesia ke-59. Terima kasih untuk Mas Irul yang selalu membersamai kita dan juga dengan suara-suaranya yang hampir setiap hari terdengar di Jeddah NU Muntilan, baik untuk tembang-tembang di Gema Takbir di beberapa waktu yang lalu, kemudian termasuk lagu-lagu nasional atau lagu-lagu yang kita persembahkan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia akan hadir di 16 Agustus 2020 atau 2 hari ke depan. Pastikan para penikmat dan insan seni, khususnya seni tradisional, dalam hal ini talenta dari Topeng Ireng, perwakilan dari insan musik tradisional akan kita kemas untuk menyanyikan lagu nasional bersama dengan jejak digital NU Muntilan. Dan tentunya harapannya malam hari ini kembali kesempurnaan dan kebahagiaan kita akan terlewatkan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa malam hari ini.
Dan ke Pak Umar Harjani kembali. Mungkin sahabat NU yang baru saja bergabung, ada sahabat kami dari Mas Irul dan Mas Banowo, kemudian Pak Haji tentunya sebagai Sohibul Ma'had ya, di pesantren Joglojib, ya, pesantren tanpa godaan. Ke tema besar malam hari ini, berpramuka dengan bahagia. Ulas tentang perjalanan pendidikan sampai dengan beliau menjadi terdaftar di SGO. Kemudian perjalanan kita akan masuk ke dunia pramuka, Pak. Mungkin nanti yang kita next kita buat yang lebih spesifik lagi ya, untuk perjalanan panjenengan. Mungkin untuk mempersingkat waktu Pak Umar, perjalanan pramuka panjenengan hingga mungkin kalau nilai-nilai pramuka saya kira sudah diulas banyak di depan perjalanan Pak Umar. Ya, terima kasih Kak Lukman ya. Okay. Dari SGO memang di sana langsung kami juga ikut bergabung kegiatan. Kemudian di sana ada Mair Dasar. Nah, kursus Mair Dasar itu tadi sudah disampaikan sama Kak Joko. Nah, secara otomatis lulus itu sudah harus menyandang sertifikat. Gitu, ya. gitu. Ternyata betul selama selama 1 minggu bukan 3 hari. Kalau di sini kan ada jedanya karena sudah banyak yang PNS atau sudah guru. Kalau dari SGO 1 minggu lepas. Ya. Itu betul-betul kita diberikan langsung pada alam. Ya. Betul tadi apa yang sekecil-kecilnya harus dipersiapkan. Memang betul-betul kayak di militer, tapi sebetulnya dikemas dengan riang-riang. Kenapa kok seneng gitu loh. Apa nek kira-kira arepne ya yel muni dadi tambah semangat, nek arep loyo kalau senang-senang di sini senang dan sebagainya lagu-lagu itu. Itu perjalanan sampai dengan kami menyandang KMD, kami terjun langsung di SMP Trisula, Pak Arif. Ponggol. Lah, di era tahun 90-an. 84. Oh, 84. Ya, 84, 83 itu dulu. Begitu kami lulus, langsung kami terapkan di SMP. Waktu itu pun dengan Pak Gimo. Ya. Kebetulan ijazahnya itu sebetulnya hanya kepingin pramuka tok, direkrut jadi guru di SMP Trisula. Karena di situ renang saja nilainya. Jadi yang SMP tadi 66 lagi maleh karena renangnya pramuka. Renangnya gaya nopo ngoten. Siap. Oke, terus di SMP Trisula itu ternyata kami berteman banyak. Ada Pak Murdono, ada adik saya sendiri, kemudian ada Kak Widi, ada Kak Adnan Widodo lah. Mungkin memang Fastabil Khairat antara MTS sama Trisula. Wah, berkembang pesat untuk yang SMP Trisula Ponggol. Nah, di situ kadang-kadang kami juga mengemas bagaimana dicintai oleh masyarakat sekitar. Jadi kami kemas kalau kegiatan LT itu harus di kampung. Nah, jadi kami titipkan ke keluarga biar langsung. Di situ juga ada checklist. Mulang ngaji ora, ibadah ora, apalagi kalau di situ ada albar janji ndak dan sebagainya. Sewaktu-waktu yuk kita juga kegiatan di luar. Di lapangan yang besar hanya khusus untuk SMP Trisula Ponggol. Kira-kira kok itu masanya banyak. Betul-betul kami lakukan di sana. Ya itu yang namanya LT1 lah kayak penghargaannya seneng banget. Albar janji juara 1. Itu dikemas seperti itu. Masyarakat mulai tertarik. Termasuk manajemen ekonomi juga. SMP Trisula bisa menyewakan tenda sebanyak 40. Jadi sekolah-sekolah mana-mana
pinjam Ajeng wonten sewa. kemah pinjamnya kayak Iya, gitu. yo sampai patok dan sebagainya. Kontribusi itu ternyata bisa membantu dari sekolah. Untuk sekolah ada waktu itu ya ada TV, ada HT, macam-macam. Pokoknya bisa untuk menghidupi sekolah. Nah, ini pramuka seperti itu. Ya. Pak Sementara Umar, itu nggih, dulu. Lo Ya. potong rumiyin nggih. Perjalanan karir pramuka nggih. Kita bicara Pak Umar di era sudah mengawali di SMP Trisula, dan ini mungkin di era itu mungkin bisa dikatakan gema pramuka belum sedahsyat sekarang gitu. Tapi jenengan dan beberapa teman tadi disebutkan berusaha untuk meyakinkan juga lembaga masyarakat, kemudian lembaga sekolah juga, dan mungkin saat ini kalau bicara di perjalanan waktu rentan 30 tahun perjalanan pramuka di Muntilan sendiri, ini hampir semua sekolah kok ngasih randu pramuka itu saat ini orang dikonco, ibarat kata gitu, orang serawung gitu. Ini kok ada garis yang menarik Pak Haji dengan jenengan. Pak Umar itu filosofi serawung itu dia mesti dibangun. Nah, ini ringkasnya Pak Umar, mungkin perjalanan dari titik itu Pak, apa yang mungkin saat ini di era tahun 2000 ini bisa diambil atau diserap oleh para kader-kader pramuka sendiri Pak Umar. Terima kasih para pemirsa semuanya. Tolong yang sudah dewasa atau jadi bapak-bapak, jangan sekali-kali anaknya kowe iki bodoh. Dibalik, kamu itu pinter, calon pemimpin, itu luar biasa. Jadi bapak saya dulu calon, padahal saya belum punya bekal, tapi itu luar biasa tanaman karakter awal, karena dia bapak saya itu kowe calon pemimpin. Dengan demikian itu kan doa. Ya. Dengan demikian kami ternyata tidak takut dengan kepala sekolah. Tidak takut dengan kepala, apalagi dengan siapapun. Kami tidak akan takutnya hanya karena kesalahan. Kesalahan. Nah, padahal sudah dididik tadi masalah pramuka. Nah, di harapan kami yang kami sampaikan ini, monggo diterjemah sendiri bahwa yang namanya keluarga itu kalau sudah match dengan istrinya atau anaknya, insya Allah akan semuanya baik semuanya. Karena di situ nilai-nilai kebersamaan, kegotong royongan luar biasa, akan bahagia. Amin. Ya. Itu salah satu yang mungkin ilmu pramuka yang jenengan terapkan terus dalam kehidupan panjenengan. Oke Pak Umar, sebelum panjenengan ini nanti closingnya Rodo Mbek Mburi ini ke Pak Haji dulu. Ini hari ini kita punya gawe yang kami di jejak-jejak ngerepoti Pak Haji dari kemarin dan sehingga hari ini di suasana hari pramuka ini. Kita juga sore tadi ada acara jamasan, mungkin sahabat NU tadi sempat kita singgung juga di beberapa acara sore bahwa di tempat ini juga ada acara jamasan, yaitu salah satu tradisi di Joglojib sendiri, bahwa ini mungkin salah satu contoh di belakangnya Mas Bono dan Mas Sirul, ini beberapa keris yang tadi kita jamasi di sore tadi. Namun kiranya ini yang menarik Pak Haji, mungkin satu bentuk ungkapan rasa syukur juga di hari kok ini kok dipaski tengah hari pramuka ini. Pak Haji mungkin punya cerita ini. Bapak Pak Haji. Jadi kita merancang ini misalnya pas mendekati Suro satu. Suro itu rutin setahun sekali, band rutin satu. Terus kok pas dengan pramuka. Pramuka kan nilai-nilai sejarahnya, nilai-nilai budayanya juga dekat. Jadi kan gandeng terus. Gitu. Gandeng ya wis sisane lah. Cuma ketika jamasan ini tadi kita online kan bahwa di sini ada jamasan. Ini kan situasi pandemi. Teman-teman yang di sini pun kan maksimal 10 sampai 15. Kalau nanti yang datang sampai 200, 300 dan lain-lain itu itu mendidik, tapi menjadi sesuatu yang pada situasi seperti ini. Satu, yang kedua ada pertanyaan lagi yang sangat menggigit. Kok sajen-sajen. Nah, mungkin bisa tolong Mas Irul, dibantu Mas Irul. Kak Joko Purnomo sama Kak Kak Sogiranto tanya. Jadi semaan Al-Qur'an, terus pramuka kok sajen. Lah tadi kita memang jamasan. Ya, sebagian pusaka kita keluarkan gitu. Sebagian pusakanya kita keluarkan, ada tadi kita hitung ada
yang kita keluarkan ada 211-an, 211 pusaka. Yang lain belum kita keluarkan karena itu ada di kamar khusus. Nah, saya juga baru dapat ini latar belakang sesaji ini kita lengkapi gitu loh. Kita itu baru mendapat berkah satu pusaka dari nenek moyang, dari nenek kakek saya yang ke kakek langsung. Terus itu bawaan dari kakek kita yang ke-11. Lah pusaka itu nggak dibuka 30 tahun. Mas Fatah. 9 kan angka kesukaan kita itu. Jadi pusaka itu jumlahnya 9 dan tidak dibuka 30 tahun. Ini kan bebayani. Bebayaninya gimana? Pusaka itu dibalut kain putih, kainnya pun complong-complong, bolong-bolong gitu loh. Satu, ketika dibuka gasnya super tinggi, gas arseniknya, arsennya tinggi, satu. Yang kedua, beberapa keris itu warongko itu wadahnya mas. Wadahnya keris itu lengket itu. Sehingga ketika jamasan dibuka setahun sekali, kadang bukanya sulit gitu loh mas. Terus ketika buka sulit kita tergores. Lah terus arpiye? Ya kan mas, satu. Yang kedua, ketika kita membersihkan, gitu, wis khusuk mas, tanggal nom ya kan, kono ya entes mam ya toh, kalangan operator, gesek, mungkin nggak kepleset tangan terus tergores gitu loh, sangat mungkin, gitu. Terus menghirup racun sehingga kita fly loh mas, kayak ciu loh mas, nyiu. Lah ini terus ada sesaji. Sesaji ini kan persembahan satu maknanya bisa. Terus pertolongan bisa. Media atau alat itu bisa. Lah ini kan alat. Contoh ketika kita tergores, maka kita langsung ngunyah ini mas. Ngunyah gula Jawa ini sama beras ketan. Dikunyah bersama, terus diambil yang terkunyah itu tempelkan di luka. Lah itu obat penawar luka ya, pengering luka ya, kok nggak boleh? Yang nggak boleh itu karena otaknya, oh maaf jadi kasar ya, karena belum diskusi, gitu. Belum diskusi. Jadi itu mas, gula Jawa sama beras ketan. Kenapa beras ketan? Karena dia lebih lekat, lebih nemplek gitu loh. Lah teman-teman teknologi pangan sudah mempelajari ini. Ini pengering dan nempel ke luka. Nopo kok ono degan? Dan SOP-nya detail loh mas. Semua itu harus ready pada posisi dan siap loh. Degan ini sudah harus dikeperas, bulat. Terus sudah dagingnya degan ini sudah harus dibuka. Kalau racun itu masuk ke tubuh atau kita kena arsenik dan pusing, maka kita harus cepat minum-minum ini. Air kelapa ini kan penawar racun. Kalau nggak percaya, yuk naik ke ruang pusaka jenengan ngisep gitu. Nah ini. Terus kenapa ada telur Jawa ini? Ketika kita kemasukan racun ataupun tergores dan keracunan, itu kan dinetralkan oleh si kelapa muda, air kelapa muda. Akhirnya karena proses dalam tubuh berlangsung sangat cepat, sirkulasi tubuh, darah dan proses sel kita berlangsung sangat cepat, maka kita kan kehabisan energi. Kalau kehabisan energi, jenengan ya terus makan telur kampung, ayam kampung ini. Bahasanya kan nguntal gitu. Sampai SOP-nya dia harus diletakkan di atas beras dan kelihatan. Supaya kalau kita ingin mencari harus cepat ketemu gitu. Betul enggak nek telurnya tak neh kenong kene. Lek goleki kan setengah mati gitu. Ini SOP, Mas. Ini. Gitu. Terus kenapa pisang? Pisang rojo. Lah karena kandungan gizinya paling baik kok dia. Makanya disebut pisang raja itu. Ini loh Mas, ganti energi. Ini nek ditulisi di sini itu bukan sesaji tenane. Nek kita paham ya Mas, ini P3K. Gitu loh Mas. Oh Mas. Saya itu berpikir ini aku harus menang gitu. Tapi kalau menang terus wah kayak Pak Umar kayak lekas kayak gitu. Mas Ban. Lekas jukul beli lekas sesaji. Nah ini terus kita ngambil prinsip beras wutah. Beras wutah itu pamornya keris, yang kita ketahui itu ya kita lepas, kita sharingkan gitu loh. Jadi ini P3K kok. Kenapa orang nyalahkan P3K kan ngoten. Tapi tidak menyalahkan, hanya masalah komunikasi dan belum tahu. Nah, gitu.
Jadi ini menjadi diskusi yang menarik. Oke. Terus kenapa ada dupa? Ayo Mas. Ya toh. Ya ben sangar misalnya jawabannya guyon. Tapi di satu sisi dupa itu dupa yang netral. Itu membuat kita itu fresh. Aromaterapinya itu membuat kita fresh. Nah, kalau fresh bersihkan keris maka otak kita jadi fresh. Lah belum ke filosofi keris, ke reaksi keris, keris dibuat tahun berapa, filosofi keris itu pelajaran berikutnya dan jadi teman-teman yang belajar keris sore tadi siapa? Teman-teman Fatayat. Teman-teman Fatayat belajar merawat keris tujuannya apa? Nek aku ngerawat keris, bojoku ki ndukung. Nyepake sajene, terus nyepake baksone gitu. Itu loh. Teman-teman Fatayat, terus mohon maaf, teman-teman penghafal Al-Qur'an. Ini belajar makna keris, terus arti sajen-sajen ini atau kita sebut saja sekarang ini alat P3K. Ngerti maksud? Oke. Nilai-nilai ini sudah kita masukkan Oke, sebagian. oke. Ini nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang mungkin ditawarkan dalam hal ini kenapa kita gabungkan dengan kegiatan di Hari Pramuka juga ini Pak Umar. Jadi mungkin kita memberikan satu pemahaman dan edukasi dalam hal ini budaya yang diwariskan ini dengan detail tadi yang disampaikan oleh Mas Haji ini juga melalui sebuah proses belajar juga. Kemarin termasuk tadi mungkin yang rawuh tadi sinten Mas yang ada Mas Dedi itu anak Mas muda Dedi. tapi resi dia. Masih Resi. sangat muda ini. Sangat muda, resi dan diskusinya sangat enak. Dan mungkin satu waktu beliau juga berkenan untuk Berkenan di ya. sini. Nanti kita belajar detail dari aspek logika, aspek ilmiah dan filosofi ini pun. Meskipun secara filsafat kadang anak-anak nom ira ngaku ya sikat kandhani gitu. Guyon Mas, guyon iki. Tekan mangsane wae. Tekan mangsane lah ya paham. Yang penting guyu. Nah, ini Mas satu. Satu di luar pertanyaan jenengan. Konteks yang saya tangkap dari Pak Umar adalah isoh tertawa. Enak santai gitu. Terus orang yang paling cerdas adalah yang bisa ngeguyu awake dhewe ngono lho Mas. Ngeguyu kahanan niku nyenengke. Gitu. Iso ngeguyu awake dhewe paling bahagia. Tenan niku adalah ilmu tertinggi. Ngeguyu kahanan, ngeguyu awake dhewe. Iku wis paling penak gitu Mas. Jenengan ya iso ngeguyu awakmu dhewe to wong sing tampilane ya lucu gitu. Ya ini di luar pertanyaan, maaf. Oke, terima kasih Pak Umar. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa ini malam hari ini dalam batas bayangan lelahnya Mas Haji ini kan dengan perjalanan hampir 7 hari ini beliau tidak sari karena 7 hari tidak tidur doang. Enggak kuat cah nom itu. Saya diskusi dengan Guru Agung, Bapak Guru Agung. Jenengan mau ditanya gini, diberi keris mau enggak? Boten ya wes jenengan kehilangan aspek-aspek budaya dan filsafat keris. Satu. Yang kedua, jenengan mau enggak melek 7 hari 7 malam misalnya. Boten gelem, itu ilmunya wes hilang. Itu, ya dicoba sih. Yang penting tidak bertentangan dengan ilmu syariat. Ilmu syariat kok. Lah saya melek 7 hari saya kok ngene, ayo 7 hari 7 malam lho, sesuk selesai lho. Tak kuat itu. Yang penting niat sih. Nah, ini konteks hidup bahagia terus berpikir konsen gitu. Itu berlatih konsen, berpikir bahagia, menjaga sirkulasi. Ini di luar konteks itu, tapi guyu kahanan itu. Karo geguyu awake dhewe. Wis paling jenengke. Oke.
Oke, baik sahabat NU Mudilan dimanapun sahabat berada, ada sedikit kendala teknis namun tidak menjadi apa tentunya untuk sahabat NU. Masih di tajuk ngaji hobi bersama Mas Aji dan tamu kita Bapak Umar Harzani. Tentunya di malam peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka ke-59 dan edisi ngaji hobi malam hari ini dipersembahkan tentunya sebagai tanda cinta dan doa dari keluarga besar Jejak Digital NU Mudilan dalam hal ini Lakpesdam NU Mudilan, kemudian pula santri Joglo Jeep yang malam hari ini didukung dari teman-teman Nareswari Decoration, kemudian juga Mas Dodi Dose Sound System, dan juga malam ini ada Mas Irul yang membersamai kita di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan tentunya untuk sahabat NU kami aturkan terima kasih untuk kebersamaannya dan salam sapa pula di kolom komentar yang sudah dituliskan di malam hari ini. Dan tadi di sesi yang kedua malam hari ini tadi diulas pula berbagai kegiatan khususnya di santri Joglo Jeep. Malam hari ini kegiatan jamasan kita kolaborasikan dengan tabarukan kita jamaah para penghafal Al-Quran di JMKH, Jamiah Mudarosatil Quran Lil Hafidhoh, yang juga ini tentunya dalam rangka persembahan kita untuk Gerakan Pramuka. Jejak Digital NU Mudilan memperakasai kegiatan peringatan hari ulang tahun Pramuka ini sebagai bentuk apresiasi dan bakti kami di Jejak Digital NU Mudilan untuk para pahlawan, para penggiat Pramuka baik di wilayah Mudilan, Magelang dan dimanapun berada. Semoga berkenan tentunya dengan program kegiatan yang kita gagas di tahun ini. Malam hari ini tadi kita sudah mengulas perjalanan sosok seorang Bapak Umar Harzani, meskipun berasa masih terasa kurang lengkap Pak Umar. Namun inilah salah satu mungkin kami beberapa waktu yang ngerayu Pak Umar juga untuk kapan Pak Umar bisa podcastan, momennya ketemu Pak Umar. Karena ketika orang mendengar Pak Umar Harzani itu yang ada dalam benaknya adalah pramuka, bukan guru olahraga atau kepala sekolah. Ini satu hal perjalanan yang ditempuh oleh Pak Umar tentunya melahirkan sebuah harapan Pak Umar untuk generasi-generasi muda, insan-insan pramuka. Ini mungkin panjenengan bisa sampaikan di malam yang membahagiakan ini. Monggo Pak Umar. Terima kasih. Walaupun belum lengkap tadi sampai ke cara membina dan sebagainya, tapi kami yakin di Joglo Jeep nanti ke depan akan membuka seluas-luasnya tentang kegiatan gerakan pramuka, lebih-lebih di Mudilan, melebar lagi ke tingkat. Tadi sudah disampaikan kepada Kak Aji ya. Harapan kami di seluruh Mudilan, karena kita juga di wilayah kota Pramuka ya, tahun 2006 itu dari Bupati mencanangkannya. Di situ memang untuk Pramuka Mudilan harus berbeda. Monggo dengan pandemi ini saya yakin kita banyak sekali yang harus kita petik, kita merenung dengan pandemi ini. Saya yakin karena peran gerakan pramuka itu menanggulangi COVID-19 dan juga bela negara. Nah, dengan demikian pramuka sebetulnya sudah berperan dari kecil lingkup keluarga, kemudian RT, kemudian dusun dan seterusnya. Karena yang namanya kebersihan sudah selalu melekat pada kita. Apalagi dengan ada harus pakai masker, sudah selalu siap untuk pramuka itu. Jadi kami mohon kepada seluruh warga NU Mudilan, monggo kami siap bersama dengan Kuaricabyang Kabupaten Magelang. Tadi disampaikan bahwa untuk membuka seberapa jauh pramuka, makanya ada kursus-kursus yang harus dilewati. Tadi sudah disampaikan ada cilok atau, nah ini monggo
lebih-lebih di Gunung Pring. Nah, dekat sekali, lebih-lebih di Muntilan. Kami harapkan monggo kita bergabung dengan jejak digital ini suatu terobosan yang luar biasa. Karena tadi kami juga bilang sama dengan Dewan Kerja Cabang, ini akan juga dikembangkan ke depan. Terima kasih Pak Haji, harapan untuk Muntilan dengan kehadiran beliaunya sudah membuka, kami patut berbangga dan juga ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, khususnya Pramuka Indonesia lebih-lebih lewat peringatan Hari Pramuka yang ke-59 di Joglosip ini akan selalu berkibar. Amin, 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 amin. Demikian Pak Kak Lukman. Matur nuwun sekali. Saya terima kasih juga kok harus bilang seperti ini, padahal itu rahasia ya. Kok dibejok lah ini tapi saya sudah izin sama istri. Wes rapopo, wes. Nah, dengan demikian kami mengutarakan yang jelas. Di situ nilai-nilainya sebetulnya kalau kami mengambil dari pembina itu ternyata nyuwun sewu disesuaikan dengan audien. Audien mau ngapa sih? Kalau seusia siaga, seusia penggalang itu berbeda-beda. Apalagi di Gontor 6. Luar biasa. Laki-laki semuanya. Apa sih kapasitasnya, apa yang harus kita gugah. Ternyata mereka siap menerima, ternyata digaduk-gaduk kayak kok masuk Al-Quran semuanya. Terima kasih gitu Pak Kaloman. Pak Umar, luar biasa sekali malam hari ini dan juga matur nuwun Mas Haji. Ini persembahan kita yang mungkin tidak seberapa, namun kita berharap ini akan membangun satu nilai-nilai kepramukaan, kepanduan maupun khususnya nasionalisme, kecintaan kita pada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi sehat selalu Pak Umar untuk selalu membimbing dan mendampingi generasi-generasi pramuka untuk selalu bahagia. Boleh cerita satu saya paling mengesan. Kemarin Perwimanas di Akmil, Salaman, Jokowi selaku pembimbing upacara, dia rawuh, tapi nyun sewu peserta itu jam 6. Jam 6 sudah dicek dengan protokol kenegaraan. Ya. Masuk ke lapangan sekitar 16.000. Jokowi datang jam berapa? Jam 9. Berapa jam peserta nunggu? 3 jam. Saya diberi kepercayaan untuk masalah upacara, padahal audien yang lain atau undangan sudah pada hadir, tapi peserta lebih-lebih. Kami buat, jadi ini untuk menginspirasi bahwa pramuka itu nanti akan berkembang, tidak hanya puas di situ saja. Ternyata kami buat, silakan semuanya duduk. Sambil ngulur itu 3 jam. Berdiri. Dari sana duduk. Terus gantian duduk. Berdiri. Ternyata kami juga lebar kita kapake ya. Ini sesuai banget timbangan yang kalau udah dioncal-oncali. Nah, inilah pramuka itu ternyata tanggap dengan situasi dan kondisi yang tidak mengecewakan oleh semua pihak. Terima kasih. Pengalaman yang luar biasa. Mungkin yang baru saja mungkin belum ada 1 tahun ada satu momen Perwimanas itu perkemahan Ma'arif Nasional dan itu berada di Magelang, tepatnya di bumi perkemahan di lapangan tembak di Salaman, itu menghadirkan 20 ribuan nonton 20.000 pramuka se-Indonesia itu pernah ada di sini dan itu tercipta sebuah sejarah. Artinya gerakan pramuka lebih lagi di tingkatan ma'arif atau tadi disebut di SAKU, Satuan Komunikasi Koordinasi Pramuka di ma'arif khususnya. Ini tetap bersinergi dengan semua komponen dan tentunya melahirkan kader-kader terbaik ke depannya, melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas dan juga tentunya memberikan kemanfaatan seluas-luasnya. Sekali lagi terima kasih Pak Umar, Pak Haji juga sehat selalu panjenengan untuk selalu berusaha menginspirasi banyak generasi muda ngaji hobi yang lain
akan selalu kita kembangkan di jeda-jeda berikutnya. Dan Mas Irul juga Mas Bono, terima kasih matur nuwun, konco-konco semuanya, keluarga besar Gerakan Pramuka Indonesia dimanapun berada. Bila ada hal yang kurang berkenan dalam kami menyajikan rangkaian acara peringatan Hari Pramuka ke-59 ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bersuah di Hari Pramuka, peringatan Hari Pramuka 2021 atau di peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun. Sebagai penutup, satu persembahan lagu yang ini juga akan kita luncurkan dalam proyek menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia, satu lagu Ibu Pertiwi menjadi penutup kebersamaan kita di malam hari ini. Salah kata ucap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dirgahayu Gerakan Pramuka Indonesia. Salam tradisi dan inovasi. Salam Pramuka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairul Anwar Al-Muhibbin. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang, mas intanya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Kulihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.